Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Gimana nih loverku hari ini kalian? Semoga kalian tetap semangat ya. Dan jangan lupa nih, kalian udah subscribe belum? Ayo dong subscribe biar aku makin semangat buat ceritain cerita cinta yang menginspirasi. Ya, sosok Anies Baswedan kini tengah jadi sorotan pasca dicalonkan sebagai Capres 2024. Beliau menggandeng Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai calon wakil presidennya di pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya diketahui Anies pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Beliau didampingi sang istri cantik bernama Ferry Farhati. Calon presiden Bapak Anies Baswedan bersama sang istri Ibu Ferry Farhati ini menarik untuk diulas. Sebab Anies dan Ferry ternyata adalah saudara sepupu. Anies Baswedan sendiri memutuskan mencari calon pendamping hidup ketika akan berangkat kuliah 1 semester di Superior Universitas Jepang pada tahun 1995. Dari sekian banyak perempuan yang dia kenal di Universitas Gadjah Mada UGM, Anies Baswedan tertarik dengan sosok mahasiswi Fakultas Psikologi bernama Ferry Farhati. Anies Baswedan lalu menyampaikan niatnya untuk mempersunting perempuan kepada ibunya Aliyah Rashid. Mah, Anies ingin kasih anak perempuan nih buat mama, kata Anies ke ibundanya yang dikutip dari buku berjudul Ketika Anies Baswedan Memimpin, Menggerakkan, Menginspirasi, karya Muhammad Husnil. Dengan antusiasnya, Aliyah bertanya, "Siapa?" "Ferry," kata Anies. Ya, Ibu Aliyah tidak menyangka Anies kepicut sama saudara sepupunya sendiri. Ferry adalah anak dari Said Ganis, kakak ibunda Anies, Aliyah. Sebenarnya Barkah, ibu mertua Aliyah, sudah sering mendorong Aliyah mencarikan jodoh untuk Anies. Namun Aliyah menyerahkan sepenuhnya keputusan mencari istri kepada Anies Baswedan. Anies sendiri belum menyampaikan isi hatinya kepada Ferry. Dia percaya diri, cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Ia mungkin terdorong rasa percaya diri bahwa dia itu kerap digemari teman-teman perempuannya. Kita bisa lihat ya video gantengnya waktu muda. Hingga pada suatu sore, Anies mengajak Ferry makan malam di sebuah rumah makan di bilangan Magelang kilometer 45. Disitulah Anies mengungkapkan perasaannya. Mendengar Anies mengutarakan cintanya membuat Ferry tiba-tiba terdiam. Dia tidak pernah membayangkan Anies akan menembaknya. Ferry tahu Anies jadi bahan gosip teman-temannya di kosan maupun di kampus. Saya tuh terima undangan dari dosen filsafat beliau, pengukuhan dokter. Saya mahasiswa diundang, terus pakai dress code-nya jas, kata Anies Baswedan. Dan keduanya bahkan kepergok memakai baju yang sama. Momen tersebut menjadi kencan pertama mereka, sekaligus membuat Anies Baswedan yakin melangkah ke jenjang serius bersama Ferry Farhati. Setelah menjalin hubungan sekitar 1-2 tahun, akhirnya mereka memutuskan menikah. Kemudian pada 11 Mei 1996, Anies Baswedan menikahi Ferry Farhati. "Saya selesai kuliah masih kerja di UGM. Ketika Ferry lulus, langsung menikah," kata Anies. Mereka menikah pada Mei 1996, beberapa bulan sebelum berangkat ke Amerika Serikat.
karena Anis mendapat beasiswa untuk kuliah S2 di sana. Waktu Mas Anis melamar, Mas Anis membeberkan selembar kertas yang isinya adalah sebuah garis dengan titik-titik. Garis itu yang menunjukkan rencana 5 tahun. Jadi, tahun kita akan sekolah, 5 tahun kemudian kita akan berkarir, kata Ferry dalam program cerita cinta Kumparan Mom. Namun, ternyata kenyataan tidak berjalan sesuai rencana karena Ferry hamil. Kehamilan pertama di negeri perantauan dan tanpa sanak saudara terasa tidak mudah bagi Ferry dan Anis. Apalagi terutama Ferry, dia mengalami morning sickness yang cukup parah hingga dehidrasi. Sementara untuk rumah sakit, dia dan Anis harus naik bus dengan jarak yang jauh karena hanya rumah sakit tertentu yang bisa menerima mereka. Ya karena aku juga perantauan, aku juga bisa ngerasain ya gimana hidup di luar negeri tanpa sanak saudara. Akhirnya setelah melalui berbagai pertimbangan, mereka memutuskan Ferry pulang ke Indonesia dan melahirkan di tanah air. Anis kemudian menyempatkan pulang beberapa pekan saat libur semester ketika anak pertamanya Mutiara Baswedan berusia 4 bulan. Selama hampir 2 tahun, Ferry dan Anis menjalani long distance marriage dengan penuh perjuangan. Sebab pada era itu komunikasi masih sangat terbatas. Penggunaan ponsel belum semasif saat ini. Biaya telepon internasional masih mahal dan tidak bisa kirim-kirim foto digital. Internet saat itu juga baru ada Wasantara dan Ferry hanya bisa mengirim foto via email. Pun dia hanya bisa mengirim pada malam hari karena koneksi sedikit lebih cepat. Tidak jarang juga dia mengirim foto fisik via pos ke Amerika. Ya zaman dulu ya, kirim foto dan postcard itu sangat menyenangkan. Akhirnya setelah hampir 2 tahun LDM atau mengalami pernikahan jarak jauh dan Anis telah lulus S2, Ferry dan Tia menyusul ke Amerika. Saat itu Anis sedang menunggu pengumuman beasiswa S3. Uniknya, saat pertama kali bertemu Anis, Tia memanggil ayahnya Om. Saking lamanya mereka tidak pernah bertemu. Setelah 8 tahun tinggal di Amerika, Ferry dan Anis pulang ke Indonesia pada tahun 2005. Ferry berseloroh datang ke Amerika bawa 1 koper pulang 3 anak. Ya, kala itu Ferry dan Anis sudah memiliki 3 anak, yaitu Tia, Mikhail, dan Kaisar. Ya meski jadi figur publik, tapi kehidupan rumah tangga Ferry Farhati dan Anis Baswedan jarang menjadi sorotan. Namun ternyata perjalanan pernikahan keduanya penuh tantangan yang tidak mudah. Ferry merasa perjalanan hidup yang dia lalui bersama Anis adalah keberkahan. Dengan prihatin di negeri orang dan tanpa keluarga, membuat hubungannya menjadi lebih kuat. Mungkin akan beda kalau kemudian kami membangun keluarganya di sini. Dengan support yang begitu lebih lengkap dari kedua orang tua kita, teman-teman, dan keluarga lainnya. Sebagai keluarga, Ferry dan Anis bertumbuh bersama dan punya prinsip yang sama. Karena terbentuk dari awal. Seperti pohon yang sudah besar, semakin tinggi batangnya, tapi akarnya juga semakin dalam dan insya Allah menjadi kekuatan kami. Menjadi istri Mas Anis itu membuat saya menjadi pribadi yang kuat, yang bisa menghadapi berbagai macam masalah, insya Allah, dan semakin kaya pengalaman. Ibu calon presiden ini punya pesan indah buat para ibu
ibu-ibu di luar sana. Pemilik nama lengkap Ferry Farhati Ganis ini yang lahir di Kuningan, Jawa Barat, 6 Agustus 1971. Wanita berusia 51 ini dikenal sebagai seorang akademisi dan pernah menjadi pengajar dan trainer. Berpesan bagi para ibu lain di luar sana untuk tidak lupa mengapresiasi diri. Ibu-ibu itu selalu memikirkan suami, anak, dan lingkungan, tapi acap kali tidak peduli dengan diri sendiri. Sekali-sekali ya, tepuk pundak kita, bangga dengan apa yang kita kerjakan, karena apa yang diraih oleh suami, apa yang diraih oleh anak-anak kita adalah juga andil dari kita. Beri penghargaan pada peran kita ya. Tepuk, tepuk, tepuk. Terima kasih Ibu. Terima kasih atas pesan indahnya. Semoga ini juga dilakukan kepada para lovebirdku di luar sana. Pesan ini relate banget ya lovebirdku, ya kan? Kalau kalian setuju, tinggalkan komen di bawah ya, biar aku tahu bagaimana rasanya menjadi super mom, super power, ibu yang selalu menginspirasi. Di ulang tahun pernikahan mereka yang ke-23, Anis sempat mengunggah foto keduanya sebagai pengantin baru. Pada potret tersebut tampak Bapak Anis dan Ibu Ferry saling merangkul di depan mobil Kijang Super bertuliskan "Just Married". Oh, sweet. Menurut penilaian Ibu Ferry, Bapak Anis merupakan sosok suami yang sederhana, ramah, hangat, disiplin, dan tegas. Namun Anis tidak pernah memaki ketika memberi nasihat pada Ferry maupun anak-anak mereka. Inilah yang menjadi dasar Ferry menyebut Bapak Anis sebagai sosok imam keluarga yang luar biasa. Anis juga memiliki sisi romantis karena dia kerap memberikan istrinya kejutan di momen-momen spesial. Mas Anis itu bukan hanya teman duduk yang baik, tapi suami yang romantis. Banyak kejutan-kejutan yang diberikan Anis saat perayaan ulang tahun pernikahan atau di saat saya ulang tahun. Gimana nih menurut kalian lovebirdku? Manis kan cerita cinta calon presiden kita ini? Bahkan ya ternyata difilmkan. Segera tayang nih Senyum Manis Love Story, menceritakan tentang kisah cinta Anies Baswedan dan sang istri Ibu Ferry Farhati ketika kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri Yogyakarta. Film ini diarahkan sutradara Ronnie Mepet yang akan tayang 1 Februari 2024. Film Senyum Manis Love Story bukan sekedar tontonan, melainkan juga tuntunan. Film ini menjadi contoh nyata setiap usaha Anies Baswedan bersama Ferry Farhati, sehingga tidak cuma sebagai bayangan dalam pikiran. Saat ini pasangan Anis dan Ferry telah dikaruniai 4 orang anak. Mereka adalah Mutiara Anissa Baswedan, Mikhail Azizi Baswedan, Kaisar Hakam Baswedan, dan Ismail Hakim Baswedan. Uniknya Putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yaitu Mutiara Anissa mengulang kisah cinta ayah dan ibunya. Mereka sama-sama bertemu pasangannya di kampus. Ya, Mutiara bertemu suaminya di kantin UI. Kisah cintanya bermula dari kantin hingga ke pernikahan yang digelar di Ancol pada Jumat 29 Juli 2022 malam. Kisah cinta public figure selalu menarik perhatian, termasuk tokoh politik yang selama ini cukup tertutup soal kehidupan pribadi. Namun, beberapa tokoh politik tidak segan mengenalkan keluarganya dan perjalanan cintanya ke publik.
awal pacar 5 langkah dari rumah, siapa yang sangka anak kos ini bakal jadi calon ibu negara. Ya, seperti yang kita tahu, Ibu Ferry ini kos di depan rumah Bapak Anies Baswedan. Ya, kita akan lihat siapa presiden baru setelah pemilu ini. Tapi kalian tetap damai, tetap tenang. Siapapun pemenangnya, dia adalah yang terbaik. Tetap damai dan aman sentosa. Oke loverku, thank you banget. Gimana? Kali ini cerita cintanya saking sweetnya sampai difilmkan. Sangat-sangat menginspirasi bukan? Terima kasih buat yang sudah subscribe, bikin aku semangat bikin konten-konten yang menghibur, yang menginspirasi. Terima kasih banget. Dan kalau kalian punya cerita cinta yang juga menginspirasi, kalian boleh komen atau kirim ke email kami, nanti kami akan menghubungi. Dan sudah pasti ada sesuatu nih buat kalian yang terpilih. So, terima kasih buat loverku yang sudah subscribe. Don't forget to like, share, and comment. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita cinta dari aku, Jasmine, di sini. Bye-bye.